di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meskipun di luar sempat hujan, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima kemenangan yang dari-Mu Tuhan. Kami percaya kami merasakan sukacita yang dari surga. Tuhan, biar pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setiap kami.
Kristiani di seluruh dunia merayakan hari ini, hari kenaikan Yesus Kristus. Tetapi hanya di negara Indonesia yang event ini menjadi hari besar nasional. Ya, Indonesia sungguh luar biasa. Di luar negeri enggak katanya ya, seperti itu ya. Oleh sebab itu kasih tepuk tangan buat Indonesia. Puji Tuhan ya. Dan katanya diganti ya. Udah diganti belum? Hari kenaikan Isa Al-Masih jadi hari kenaikan Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Pengakuan yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia, Kristen, orang Kristen di Indonesia. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk baik Indonesia. Puji Tuhan ya, pada hari ini kita semua berkumpul dan bersuka cita untuk merayakan peristiwa yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Ya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Ya, oleh sebab itu jangan takut ya. Dan ada banyak rahasia di balik peristiwa ini, ya. Dan melalui khotbah pada hari ini kita akan belajar dan mengetahui bersama-sama ya tentang beberapa hal rahasia tersebut. Ya, mari kita baca terlebih dahulu dalam Alkitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ya, Tuhan. Ini sound systemnya agak belum ada operatornya dan juga belum disetting dengan baik ya, sehingga ini suara saya kedengaran di panggung ini agak cempreng gitu ya. Padahal ini mic yang paling bagus nih. Yang lain cukup baik, tapi tadi juga agak feedback ya. Jadi sound system ini udah terbaik, tapi operatornya ini belum ada. Jadi kalau saudara ada yang mau jadi operator sound system, saya sangat senang sekali kalau ada yang mau menangani ya. Jadi kalau ada feedback, ada apa, mengerti gitu ya. Kalau ada yang mau, nanti saudara bisa bilang ke Bu Gembala, saya mau pelayanan operator sound system ya, karena itu sangat dibutuhkan. Oke, kita akan baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Udah dapat ya semua? Atau kita lihat di screen aja supaya saudara udah buka handphone ya. Sama-sama baca 1, 2, 3. Pertanyaanlah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dan dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ketika Yesus lagi ngobrol-ngobrol nih sama murid-muridnya dan memberikan pesan-pesan penting terakhir, ya tiba-tiba dia naik ke surga, ya sampai semua orang tertegun, yang terbang gitu ya. Saudara pernah lihat David Copperfield nggak itu? Magician, ya itu pakai teknik diangkat talinya kelihatan ternyata ya. Nah ini benar-benar nyata, naik ke surga terus ke langit dan awan menutupi Yesus ya, udah nggak kelihatan lagi, dia naik ke surga. Dan orang-orang pada waktu itu pada tertegun. Nah tiba-tiba ada 2 orang malaikat bilang, kamu kenapa ngeliatin ke sana? Sepertinya mereka sedih, sepertinya mereka ditinggalin oleh Tuhan Yesus gitu ya. Jangan sedih ya, kurang lebih malaikat itu menghibur, karena dia akan datang kembali dengan cara yang sama ya, seperti itu ya. Nah namun saudaraku, ada rahasia di balik kejadian yang berdampak pada hidup kita ini ya. Rahasia yang pertama, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Sama-sama katakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah bukti nyata kebangkitannya dari kematiannya
Dan ketika Yesus naik ke surga di depan murid-muridnya dan juga disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Kalau dia lihat dari pembacaan firman Tuhan tadi, di situ dikatakan mereka. Artinya banyak orang menyaksikan itu dan itu dicatat dalam sejarah. Yesus naik ke surga dan ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, para nabi, para rasul, orang baik, mereka mati dikuburkan, tetapi hanya satu yang mati dikuburkan, bangkit, naik ke surga, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Dia adalah Tuhan. Ya, membuktikan Yesus adalah Tuhan. Ya, yang setuju katakan amin. Amin. Ya, rahasia yang pertama ini meneguhkan kepada kita bahwa banyak jalan menuju Roma, tetapi satu jalan menuju surga. Itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dari pembuktian beberapa ayat ya. Yohanes 3 ayat 16 dan Kisah Rasul 4 ayat 12. Nanti yang pria bacakan Yohanes 3 ayat 16, nanti yang wanita bacakan yang Kisah Rasul 4 ayat 12. Silakan yang pria 1, 2, 3. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Katakan amin. Yang pria, yang wanita sekali. Kisah Rasul 4, 12, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi ayat-ayat ini sebagai ayat pokok ya, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam nama yang lain. Dan itu merupakan satu hal yang perlu kita yakini. Dan pembuktiannya adalah ketika Yesus naik ke surga, itu sudah klop ya. Dia mati, kemudian dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Tinggal sekarang kita menunggu kedatangan Tuhan. Ya, 5 fase ini akan terjadi dan sebentar lagi Yesus akan datang. Amin. Nah, saudaraku, rahasia kenaikan Yesus yang pertama yaitu adalah Yesus adalah Tuhan. Ini mematahkan teori Kristen progresif. Siapa yang pernah dengar teori Kristen progresif yang akhir-akhir ini viral di TikTok? Nah, banyak ya yang mendengar ya. Dan itu mematahkan teori tersebut. Ya, kenaikan Yesus Kristus ini. Karena teori tersebut tidak mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Bahkan padahal di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat menuju kepada Bapa. Ya, amin saudaraku. Ya. Dan saudara ingat lagu lama nggak? Lagunya gini. Mengikut Yesus keputusanku, sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak ingkar. Ya, jadi sampai kapanpun kita jangan sampai ingkar mengikut Yesus keputusan kita, karena Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Amin. Sama-sama katakan Yesus satu-satunya jalan menuju surga. 1, 2, 3. Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Ya, itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, kenaikan Yesus ke surga, memberi penolong. Sama-sama katakan memberi penolong. Memberi penolong. Di ayat 11, nggak usah kita baca ya. Ketika mereka menatap ke langit, Yesus naik ke surga, seolah-olah mereka ditinggalkan. Namun tiba-tiba malaikat muncul dan mengatakan Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama ketika dia naik. Ya, ini menguatkan iman mereka dan menghibur, bahkan untuk kita semua. Jadi kita punya harapan di dalam Yesus. Ya, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Namun lebih nyata daripada itu, Tuhan mengirimkan seorang penolong buat kita semua. Jadi kita nggak ditinggalkan semua. Ketika 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke surga, kita orang-orang percaya nggak ditinggalkan. Dia memberikan penolong, ya. Jadi ketika Yesus naik, Tuhan langsung memberikan penolong buat kita. Itulah Roh Kudus, ya. Kita baca ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Yohanes 14 ayat 16 dan 26, ya. Ini ayat yang menyatakan bahwa Yesus memberikan penolong buat kita. Sama-sama baca 1, 2, 3.
Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita nggak pernah ditinggal sendiri. Tuhan Yesus memberikan penolong, itulah Roh Kudus ya. Ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu apa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi yang menguatkan kita, yang menghibur kita ketika Yesus naik ke surga adalah Tuhan Yesus memberikan kepada kita, menjanjikan seorang penolong. Itulah Roh Kudus yang akan mendampingi kita secara nyata sehari-hari. Ya, kalau pada waktu Yesus hidup dulu, dia nggak bisa nemenin ke-12 muridnya terus selama 24 jam. Tetapi bedanya ketika zaman Roh Kudus saat ini, dia bisa menemani saya selama 24 jam. Dia juga bisa menemani Bapak Ibu selama 24 jam. Itu yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur hidup di zamannya Roh Kudus. Kadang-kadang kan kita suka nerawang gitu ya. Aduh, kayaknya seru ya kalau hidup di zaman Yesus gitu ya. Kita bisa menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan luar biasa. Tuhan khotbah di depan 5.000 orang tanpa loudspeaker, tapi semuanya kedengeran. Itu sesuatu yang luar biasa, sobat. Orang-orang sound system zaman sekarang itu mempertanyakan zaman dulu waktu Yesus khotbah di depan 5.000 orang laki-laki, belum yang lainnya, kurang lebih 10.000 orang tanpa loudspeaker, gimana kedengaran? Ya, itu mujizat. Tetapi kita yang hidup di zaman sekarang lebih luar biasa lagi. Ya, dia bisa mendampingi saya, dia bisa mendampingi Bapak Ibu, Saudara. Ketika dalam kesulitan, saya dalam kesulitan, dia bisa mendampingi saya. Dia memberikan pertolongan. Demikian pula ketika sedang menghadapi kesulitan, masalah dalam kehidupan, dia bisa mendampingi kita. Itu janji Tuhan buat kita. Dia akan mendampingimu selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan. Ya, dan juga Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya. Bukan hanya saja masalah-masalah rohani, tetapi masalah-masalah jasmani, masalah rumah tangga, masalah keuangan, bisnis, studi, ya. Bukan hanya urusan rohani, tetapi keputusan-keputusan penting. Kalau saudara mungkin punya perusahaan atau punya toko, punya warung, atau saudara berbuat sesuatu, Roh Kudus itu mendampingi kita untuk kita mengambil keputusan yang tepat, saudara. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebetulnya. Ya, kenapa kadang-kadang kita salah bertindak? Kenapa kadang-kadang kita salah mengambil keputusan? Nah, itu kita kurang bertanya sama Roh Kudus. Tetapi kalau kita peka, ya, Tuhan akan menuntun ke arah yang benar, ya, dan Dia akan terus mendampingi kita sehingga Roh Kudus itu akan menolong apapun yang sedang kita lakukan. Tuhan akan buat berhasil. Itu janji Tuhan. Kalau Roh Kudus mendampingi kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, juga Roh Kudus itu akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Ya, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Apakah perbuatan ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah perbuatan yang kita lakukan ini dosa atau tidak? Dan firman-Nya memberitahukan kepada kita tentang semuanya, apa yang harus kita lakukan. Karena Roh Kudus ini akan membimbing kita sampai pada kekekalan. Ya, kalau sedikit saya bahas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau kita tidak menjaga kekudusan. Ya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mengikuti petunjuk Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita ini salah, ini nggak boleh, itu dosa. Tuhan sendiri akan mengingatkan kepada kita. Bahkan ya, memberitahukan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan ya. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong dan menghibur kita. Itu yang kedua. Rahasia yang kedua, ketika Dia naik, Tuhan memberikan penolong dalam kehidupan kita. Ya. Rahasia yang ketiga, yang terakhir adalah ketika Yesus naik ke surga,
ya, kita menjadi saksinya. Kita dijadikan saksinya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita punya tanggung jawab yang besar, ya. Ketika Yesus naik ke surga, kita itu harus menjadi saksi Tuhan. Firman Tuhan katakan kita akan menjadi saksi di lingkungan kita, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, ya. Kita akan baca ayatnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, puji Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan. Ketika Roh Kudus naik, itu yang dijanjikan. Roh Kudus akan ketika Yesus naik, ya, Tuhan memberikan Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan menjadikan kita sebagai saksinya. Tetapi ketika kalau saja Tuhan Yesus tidak naik, ini semua tidak akan terjadi. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bersaksi sendiri, gitu ya. Tuhan Yesus yang khotbah dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus naik, maka kita menjadi saksinya. Karena Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan kita. Kita akan menerima kuasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Yang pertama, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ya, ada kuasa, ya, itu yang mengubahkan kehidupan kita. Ya, yang dulunya sombong, sekarang nggak jadi sombong lagi. Yang perbuatan-perbuatan kita, tindakan kita yang dulunya jahat, tetapi karena Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita menjadi orang yang suka menolong. Itu perubahan yang luar biasa. Yang setiap orang bisa melihat perubahan itu. Oh, dulu dia orang sombong, dia nggak mau menolong. Tetapi sekarang ketika dia penuh dengan Roh Kudus, maka orang itu bisa menjadi saksi Kristus. Kenapa? Dia menjadi surat yang terbaca. Setiap orang bisa melihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita di lingkungan kita masing-masing, setiap orang bisa melihat Yesus adalah kehidupan kita. Orang itu berubah karena Yesus. Orang itu berubah yang dulunya jahat, yang dulunya sombong, tetapi sekarang tidak lagi. Dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang rendah hati. Ya. Dan yang kedua adalah Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa menjadi saksi. Artinya juga kita bisa memberitakan tentang Yesus. Ya, orang tidak hanya tidak tiba-tiba melihat perubahan hidup kita, orang percaya Yesus, enggak. Kita juga harus menyaksikan tentang Yesus. Kita juga harus memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Ya, kita harus memberitahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya. Dan Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada kita. Makanya di ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 di situ mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksiku. Ya, jadi artinya ketika Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita, kita punya keberanian. Kita punya bukan hanya keberanian, tetapi kemampuan untuk menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Ya, kadang-kadang kan kita merasa takut, ya, kalau kita menceritakan tentang Yesus. Kadang-kadang kita merasa ragu-ragu ketika kita menceritakan kepada Yesus kepada orang lain. Apalagi kalau misalnya saudara kita sendiri, teman baik kita, aduh, gak enak, nanti dia tersinggung. Padahal kita menceritakan tentang Yesus juru selamat. Ya, butuh kuasa Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka saya percaya saudara semua akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Saya yakin ketika setiap orang menerima Roh Kudus dan diberikan keberanian untuk bersaksi, maka gereja ini akan penuh. Penuh bukan karena bukan karena dari gereja lain pindah ke sini, enggak. Tetapi orang-orang yang belum percaya, mereka boleh percaya kepada Yesus melalui saudara, karena saudara memberitakan firman Tuhan. Karena ada kehidupan yang berubah dalam kehidupan saudara. Saya yakin, ya,
tempat ini yang kurang lebih 135 kursi akan penuh, terisi orang-orang yang diselamatkan, yang menembang ke kiri dan ke kanan. Sebelah timur kita beli, ya, kita perbesar lagi gereja, ya. Kalau mungkin belum terbeli, kita bisa ada ibadah 1, 2, ibadah 3, ya. Pelayan-pelayan siap-siap aja ya. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ya. Kalau perlu ada ibadah sore dengan orang-orang yang berbeda-beda, ya, sehingga gedung gereja ini tidak akan menutupi, membatasi kuasa Roh Kudus bekerja. Kalau di antara kita, maka kita akan bersaksi, ya, mulai besok kita bawa 1 jiwa, berarti hari Minggu jumlahnya akan 2 kali lipat seperti sekarang, betul? Kamis depan akan menjadi 4 kali lipat, ya. 1 ibadah, 1 jemaat bawa 1 jiwa baru. Saya yakin kita akan berkembang dengan luar biasa, dan kita juga melakukan firman Tuhan. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Ya, mungkin melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, mungkin teman-teman kita, teman baik kita, saudara-saudara kita, kalau mereka udah ke gereja dan percaya Yesus, ya puji Tuhan. Tetapi mereka banyak di sekeliling itu, banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan, banyak orang-orang yang belum percaya. Sahabat kita mungkin, ya, atau kenalan kita, saudara kita belum percaya Yesus, mungkin keluarga kita sendiri ada yang belum percaya Yesus. Saksikan tentang Yesus kepada mereka, saksikan bahwa Yesus adalah juru selamat, dan pasti mereka percaya kepada Yesus melalui saudara, karena saudara sudah diurapi oleh Roh Kudus, karena saudara sudah diberikan kuasa. Itu janji Tuhan, ketika dia naik, dia akan memberikan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bilang sama sebelahnya, jadilah saksi Kristus. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, is alive and now and weak, and now. Let the
Puji nama Tuhan. Shalom. Senang sekali di hari yang spesial ini sudah semua bisa berkumpul ya. Biarlah firman Tuhan tadi nggak hanya nyangkut di kepala kita, tetapi ini menjadi satu pedoman iman bahwa kenaikan Tuhan Yesus menandakan bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Dan Dia nggak ninggalin kita, ya nggak ninggalin gitu aja ke surga. Oh iya gitu, tetapi Dia memberikan roh penolong. Jadi saudara percaya bahwa di dalam diri saudara ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun ya, dan juga itu memampukan kita, bukan kitanya loh, tetapi kalau kita terus makin melekat sama Tuhan itu, kuasa Tuhan itu akan dicurahkan, diturunkan, sehingga kita berani bersaksi ya, berani menyatakan cintanya Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudara, ada beberapa pengumuman untuk ibadah minggu ini. Masih ada beberapa ibadah ya. Besok ada ibadah wanita juga. Kami mengundang untuk para kaum wanita bisa hadir besok jam 5 sore di tempat ini ya. Kita mau sama-sama ibadah dan juga menikmati hadirat Tuhan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang para wanita besok ditunggu jam 5 sore. Dan hari Sabtu ada anniversary Calvary Youth. Sebetulnya anniversary-nya tuh tanggal 21 April saudara, tapi karena kita kemarin sibuk pasca, saya juga sempat lupa. Saudara ya yang ingetin kita kan Calvary Youth tuh ulang tahun dia tanggal 21 April setiap pas hari Kartini gitu ya. Dan hari Sabtu ini baru dirayakan. Jadi kami mengundang untuk para youth ya, teenager juga yang masih merasa muda juga nggak apa-apa datang ya. Ruben, Miming bisa hadir juga kalau bisa. Ya, Yanto. Terus ada siapa, Angel ya, ada Angel di sini ya. Sama Fadlan bisa hadir di sini ya. Sabtu ini ada yang spesial ya. Jam 5 sore kita akan mulai. Nanti ada games, ada kita dengar firman Tuhan, praise and worship, ada acara yuk lilinnya, ada makan malamnya juga ya. Nah kemudian hari Minggu ada ibadah raya ya. Jadi ini kayak ibadah raya ya sore hari. Tetapi Minggu ada ibadah raya ya, pagi jam 8 pagi. Jangan lupa saudara bisa menghadiri ibadah raya jam 8 pagi. Ajak keluarga dan saudara-saudara yang lain, teman-teman, seperti tadi Bapak Gembala bilangnya, supaya kita juga bisa membawa satu orang satu jiwa ya, sehingga mereka juga boleh mengenal tentang keselamatan dan Sang Juru Selamat itu. Dan juga ada Calvary Kid jam 8 pagi. Nah saudara, pulang ibadah ini saudara jangan pulang dulu, karena di luar sudah disiapkan makan malam. Kita mau ngebubur bareng ya. Terima kasih untuk yang menyumbang juga untuk Ibu Hana yang sudah bikinin buburnya nih, bubur spesial. Terus ada Ibu Mori yang bikinin dengan-dengannya ya. Jadi buburnya ini campurannya biar lapar ya, daripada lapar kan. Ada sayur asinnya, ada kentang kecapnya, ada cakwehnya, ada pangsitnya, ada kroket juga. Nah pokoknya nanti ini lagi dingin kan, lagi pada dingin ya, nanti makan bubur yang panas ya. Oke, ya terima kasih untuk segala sesuatunya ya. Yang penting kita diberikan kesehatan, amin. Tetap semangat untuk Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Yang merasa terberkati lewat firman Tuhan pada sore hari ini boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Kuasa Tuhan sangat besar atas setiap hidup kita, amin. Saudara percaya saat saudara pulang ke rumah, saudara akan membawa berkat yang baru, membawa kuasa Tuhan yang baru, amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Mata
Dan kami boleh merasakan itu semua dalam tiap-tiap hari dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terutama untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Untuk Roh Kudus yang menghibur kami, yang memberikan kami pertolongan. Untuk Roh Kudus yang menjadikan kami sebagai saksi Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami sungguh beruntung punya Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya pada hari ini ibadah kami tidak pernah sia-sia. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam keadaan lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang dalam ada masalah Tuhan berikan solusi buat kami. Karena Engkau adalah Roh Kudus yang akan membimbing kami, memberitahukan kepada kami segala sesuatu, sehingga apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Terima kasih Bapa, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami akan sama-sama Tuhan Yesus bersyukur atas semua kebaikan Tuhan untuk hari ini Bapa. Kau akan berkati setiap makanan yang akan kami makan, minuman yang akan kami minum, supaya menjadi kekuatan buat tubuh kami. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan dengan ketulusan hati mereka, dan mereka juga semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.